Perewangan atau khodam menurut ajaran Islam. Episode Pemahaman Publik. Perewangan dalam pandangan Islam ada dua golongan, yaitu dari golongan malaikat, yang berarti dari nur atau cahaya, aliran positif, dan dari golongan jin, yang berarti dari api, aliran negatif. Setiap manusia yang lahir di dunia ini, sebenarnya, Allah telah menciptakan makhluk untuk mendampinginya, yaitu yang kita kenal dengan nama jin korin. Jin korin ini bertugas membisikkan kepada manusia yang didampinginya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Membahas alam gaib, utamanya mengenai perewangan atau khodam. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari dunia atau alam jin dan malaikat. Hari ini, terkhusus, saya akan mengupas alam gaib, yaitu mengenai perewangan atau khodam. Yang pertama tentang jin. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang jin. Jin ada beberapa klasifikasinya. Jin memiliki sifat dan perilaku seperti sifat manusia. Di antaranya ada yang pintar, ada beriman, jahat, baik, dan kafir. Meskipun manusia itu lebih pintar daripada jin, tapi ingatlah, kita sebagai manusia harus selalu waspada dengan jin tersebut, karena sebaik-baiknya jin tidak akan bisa melebihi kebaikan manusia. Karena kodrat sifat asli jin adalah berbohong, maka jika saudara sengaja menjalin hubungan atau mungkin bekerja sama dengan jin, bisa dipastikan suatu saat jin tersebut akan berbohong kepada saudara, meskipun para jin tersebut kelihatannya sangat setia dengan saudara. Hal selanjutnya, sebenarnya perewangan itu dapat juga muncul, tercipta atau dibentuk sendiri oleh aktivitas kita, atau dengan bantuan para praktisi spiritual, biasanya melalui kegiatan ataupun amalan, berupa bacaan zikir. Jika saudara memahami akan hal ini, sebenarnya saudara bisa memunculkan perewangan dari setiap ayat dalam kitab suci Al-Quran, yang selalu kita wiriskan, dengan tata cara dan hitungan tertentu, atau dengan melakukan amalan-amalan yang bersanad para waliullah, hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi, setiap kita mengerjakan suatu wiris dari ayat tertentu, dari Al-Quran, maka perewangan tersebut akan muncul di sekitar Anda. Hal tersebut sebenarnya, para malaikat itu, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa kebaikan serta untuk menjaga ayat-ayat yang Anda wiriskan. Nah, hal inilah yang bisa disebut ilham. Jika saudara memahami, sebenarnya setiap ayat dalam surat Al-Quran itu memiliki malaikat sendiri-sendiri. Jika membaca ayat atau surat tersebut akan mendapatkan kemanfaatan atau keberkahan sesuai isi ayat tersebut. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, pada setiap ayatnya memiliki malaikat penjaga sendiri, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga ayat tersebut. Hal ini sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal tersebut hanya dapat dipahami oleh manusia-manusia yang sudah mencapai tingkat batin tertinggi, yakni makrifatullah. Kita semua sebenarnya bisa untuk mempelajari ilmu perewangan tersebut secara instan.
Biasanya yang muncul adalah media perewangan dari bangsa jin, sebab hal ini, saudara tanpa zikir dan tanpa beriman kepada Allah. Namun hal ini adalah jalan yang salah, bahkan termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Bisa saya katakan, hal ini sebagai ilmu hitam. Barang siapa yang ingin menguasai perewangan, maka syaratnya, saudara harus melaksanakan puasa, api poton, dan menguatkan iman serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara otomatis hal tersebut akan bisa menjadi pagar diri dan selalu menemani saudara setiap saat. Hal tersebut harus dengan niat mencari ridho Allah, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Setiap manusia yang lahir di dunia ini, sebenarnya Allah telah menciptakan makhluk untuk mendampinginya, yaitu yang kita kenal dengan nama Jin Qorin. Jin Qorin ini bertugas membisikkan kepada manusia yang didampinginya pada hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah, bisikan-bisikan untuk menjerumuskan kita, dan satu lagi makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu menjaga kita, yaitu malaikat. Malaikat Hafatsah, sebutan pendamping setiap manusia yang baru lahir. Malaikat Hafatsah inilah yang ditugaskan untuk menjaga dan membimbing manusia untuk berbuat baik di jalan Allah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perewangan itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang tertentu yang rajin menjalankan laku tirakat yang kuat. Ada yang berpuasa, berdoa, wirid selepas sholat, dengan waktu tertentu dan bilangan jumlah yang tertentu juga. Perewangan dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perewangan yang didapatkan dari warisan leluhur atau orang tua yang semasa hidupnya kuat dan senang menekuni spiritual riyadoh. Kedua, perewangan yang didapatkan dari hasil suatu amalan atau tirakat yang dilakukan sebagai dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan akan diberikan suatu hikmah atau ilham. Hal tersebut bisa disebut sebagai penyucian jiwa atau hati, karena perewangan itu tidak akan dapat dicapai oleh rasio yang hanya dapat dilihat oleh indera manusia biasa. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa hati kita sebagai sumber pengetahuan dan penyucian jiwa yang sebagai alatnya, karena jika manusia melakukan penyucian jiwa, maka pandangan rasionya akan menjadi lebih terang. Amalan spiritual yang dilakukan melalui syariat Islam, biasanya orang akan menyebutnya aliran putih, di mana para pengamalnya ketika melakukan ritual spiritual melalui jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan puasa, berzikir ataupun melalui wirid-wirid tertentu, menahan hawa nafsu, serta pembersihan diri dari sifat dan sikap yang tercela. Hal ini pula yang biasa menjadi amalan spiritualnya. Pengamal spiritual aliran putih memiliki batasan, yaitu sesuatu yang dibenci atau dilarang oleh Allah dalam syariat agama. Larangan dari aliran putih ini tidak diperbolehkan melakukan zina, judi, mabuk-mabukan, mencuri, dan narkoba. Semua karena dengan jiwa yang suci akan mudah untuk mendapatkan ilham dari Allah, berupa apapun hajat yang dikehendaki. Namun sebaliknya, jika jiwa kita kotor, maka akan menjadi penghalang untuk mendapatkan ilham dari Allah, bahkan bisa jadi jin dan golongannya yang akan merasuki jiwanya. Di sini, saya sebagai muslim, berpesan dan menghimbau, karena hanya itulah kekuatan saya, ya. Hanya sebuah himbauan, sebaiknya kita sebagai manusia,
tidak diperbolehkan untuk memelihara perewangan. Apalagi jika perewangan itu berupa jin, yang hanya memiliki hawa nafsu, yang sama seperti manusia. Jin juga memiliki sifat pendusta. Jin bisa mengaku menjadi teman manusia, namun sejatinya jin tersebut ingin menjerumuskan dan menipu manusia. Karena sejatinya perewangan itu hanyalah media yang digunakan oleh para dukun, atau pada zaman dahulu digunakan oleh ahli sihir. Akan tetapi, jika manusia memiliki perewangan dari bangsa malaikat, akan lebih aman, bahkan akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat asli dari malaikat adalah taat kepada Allah, dengan sendirinya akan membawa kebaikan, tanpa mudarat untuk diri sendiri, maupun orang lain. Perewangan dari bangsa malaikat tidak bisa secara langsung memberikan manfaatnya, tapi akan selalu membantu manusia yang beriman serta bertakwa kepada Allah. Berbeda halnya dengan orang yang melakukan perjanjian dengan perewangan. Karena sama halnya telah melakukan kawin dengan perewangan tersebut. Ketahuilah Sobat Kolbun, setiap jin yang kita jadikan perewangan itu, bisa dipastikan, tidak akan memberikan sesuatu kepada kita secara gratis, melainkan harus mendapatkan timbal balik, berupa sesajen yang harus selalu disediakan, setiap saat perewangan itu membutuhkan. Memiliki perewangan, memang tidaklah mudah, dan harus berani menanggung konsekuensi resiko yang ditimbulkan. Perewangan jin, biasanya akan dendam dengan pemiliknya, dan tak jarang hal tersebut dapat dilampiaskan ke anak turun sang pemilik. Bisa jadi, akan selalu diganggu, dan akhirnya dibantai oleh jin tersebut. Dalam masyarakat Jawa, perewangan disebut sebagai sedulur yang gaib, yang menyerupai, dan selalu mengikuti manusia. Perewangan itu biasa disebutkan Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Getih, dan Puser, yang melambangkan 4 sifat nafsu dari manusia, yaitu marah, aluwamah, supiyah, dan mutmainah. Sedulur papat limo pancer tersebut harus selalu dikontrol, agar hidup tidak terombang-ambing oleh nafsu semata, dan yang bisa mengontrolnya adalah jiwa manusia yang dinamakan dengan pancer. Jika sedulur papat tersebut bisa terkendali, maka akan mendapatkan buah hidup yang sempurna, yang bisa menerima hikmah dari Tuhan. Manusia yang mampu menyatukan, atau mengendalikan, sedulur papat, maka akan mendapatkan keistimewaan, yang salah satunya berupa intuisi yang luar biasa. Mereka akan dapat berinteraksi dengan sedulur papat tersebut, dan akan mampu melihatnya, sehingga jiwanya terkontrol. Selain itu dapat memberikan sumbangan pengetahuan, bisikan, maupun kekuatan tertentu, seperti tenaga dalam yang tidak bisa diterima oleh akal manusia biasa. Orang-orang yang telah mampu menguasai sedulur papat tersebut, biasanya bijaksana dalam berperilaku, karena setiap langkahnya mudah mendapatkan hikmah, ataupun ilham dari Zat yang Maha Mengetahui. Meskipun terkadang ada perewangan jahat yang menggoda, akan tetapi, berkat jiwa yang bersih, yang mudah mendapatkan hikmah, maka mereka dapat mengetahui mana yang baik, dan mana yang buruk. Orang yang memiliki perewangan karena adanya faktor kodrat alam, orang Jawa biasa menyebut bahwa orang tersebut memiliki tulang cendana, sehingga jin perewangan tertarik untuk datang dan membantunya. Banyak yang tak disangka bahwa jin korin dari buyut atau nenek moyang yang ahli spiritual bisa menjadi perewangan yang menjaga keluarganya dan anak turunnya. Beliau bertugas untuk menjaga, mengingatkan, dan menuntun anak turunnya ke jalan yang lebih baik, yang biasanya melalui mimpi, atau berinteraksi batin, terutama anak yang mendapatkan warisan ilmu.
moyang bisa diajak interaksi secara langsung melalui mediasi, dengan cara memasukkan korin tersebut ke dalam mediator. Hal tersebut biasa dilakukan oleh orang yang ahli dalam hal perewangan, untuk mendapatkan informasi tertentu, yang kuncinya harus selalu mengirim doa kepada korin tersebut. Perewangan sama seperti manusia, yang juga membutuhkan makan, istirahat, dan tempat tinggal, tapi perewangan juga membutuhkan perawatan, dari pemilik yang harus istiqomah dalam berzikir, selalu beribadah kepada Allah, dan tidak melanggar larangan molimo. Jika perewangan sudah dirawat seperti diri sendiri, maka perewangan tersebut bisa selalu kita mintai bantuan dan akan lebih mudah untuk diajak interaksi seperti teman sendiri dalam dunia nyata. Salah satu cara untuk memberi sesajen pada perewangan, yang paling baik adalah malam Jumat Wage, dan hari-hari tertentu sesuai permintaan perewangan. Berikut akan saya jelaskan, ciri-ciri orang yang memiliki perewangan. Hal tersebut dapat dirasakan oleh siapapun, termasuk orang yang awam sekalipun. Biasanya seseorang yang memiliki perewangan mempunyai sorot mata yang tajam. Selain itu, dirinya akan disegani orang-orang sekitar, karena aura kewibawaannya yang sangat tinggi. Perewangan yang baik adalah perewangan yang berasal dari keturunan nenek moyang, karena perewangan tersebut sudah mengenal dengan erat nenek moyang yang pernah merawat. Ciri-ciri perewangan yang baik adalah jin muslim yang selalu menuntun secara batin kepada kebaikan dan memberikan semacam intuisi yang lebih bermanfaat untuk kehidupan, serta mengajak agar lebih dekat kepada Allah, serta ketika pemilik melakukan maksiat, perewangan akan menghindar dan lepas, serta tidak mau mengikutinya. Perewangan yang baik akan meminta dirawat hanya cukup dengan doa, sholawat, ayat Al-Quran, bunga, dan minyak. Perewangan yang didapat melalui jalur tirakat ada dua macam, yaitu dari ilmu putih dan dari ilmu hitam. Tirakat dari ilmu putih seperti melakukan riyadoh, puasa, berzikir, dan beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tirakat dari ilmu hitam seperti memuja tempat mistis, memuja barang bertuah, dan melakukan perjanjian dengan perewangan yang ditemuinya secara langsung. Perewangan benda pusaka. Perewangan jenis ini singgah pada benda pusaka, karena perewangan menyukai dan menjaga benda pusaka tersebut, yang biasanya benda pusaka membutuhkan ritual penjamasan tertentu, sesuai persyaratan dari perewangan yang bersinggah dalam benda pusaka tersebut. Ada juga seperti raja, yang merupakan hasil aura positif, yang diberikan keistimewaan oleh Allah, melalui sanad hingga sahabat-sahabat Nabi. Seseorang yang memiliki perewangan kebanyakan merasa lebih percaya diri, dan lebih berani dalam menghadapi masalah, menghadapi tempat yang mistis, merasa ada yang menjaga, serta memiliki kemampuan bela diri yang lebih hebat. Hal yang biasa dirasakan ketika melakukan olah fisik, seseorang yang memiliki perewangan bisa merasakan, badan terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah, sehingga tidak mudah sakit. Manfaat perewangan ada beberapa macam, diantaranya, sebagai pengasihan. Pengasihan ada beberapa macam dari berbagai tingkatan kekuatannya, diantaranya keris kombong, watu kombong, jaran goyang, semar mesem, dan jolo sutro. Pengasihan bisa diperoleh melalui amalan-amalan, ritual, atau juga bisa dengan instan, melalui media perewangan. Sebagai kejadugan. Dalam dunia spiritual sangat tidak asing, dengan yang namanya kejadugan. Meskipun tidak semua praktik spiritual, bisa menguasai semua ilmu, tapi kebanyakan sudah mempelajari ilmu tersebut. Perewangan kejadugan biasanya dapat melalui perewangan tertentu, yang memiliki aura ganas seperti rantai babi yang dipercaya dapat digunakan untuk menghilang, anti bacok, anti peluru, dan tahan listrik. Namun memiliki dampak seperti gatal-gatal.
Perewangan sebagai kewibawaan. Aura kewibawaan bisa dimiliki oleh setiap praktisi perewangan, namun tergantung aura yang bisa dilihat orang lain, atau disembunyikan. Bila aura perewangan terbuka maka akan muncul sebuah pandangan kewibawaan berdasarkan perewangan yang singgah. Aura pemilik perewangan jika terbuka akan banyak benda pusaka gaib, dan perewangan lain akan tertarik, serta akan mengikutinya. Perewangan untuk pengobatan. Jika saudara menyukai ilmu pengobatan, Anda bisa meminta bantuan gaib dari perewangan Anda. Selain itu, perewangan juga bisa mendeteksi penyakit seseorang, bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Terutama penyakit yang berhubungan dengan masalah gaib seperti kerasukan, gangguan jiwa, saraf, dan menyembuhkan masalah kehidupan lainnya. Itu tadi yang saya jelaskan mengenai manfaat jika kita berhubungan dan kerjasama dengan perewangan. Nah, sebagai bahan pertimbangan, saya juga akan menjelaskan beberapa kerugian atau bahkan resiko yang akan Anda tanggung jika Anda kerjasama dan berhubungan dengan perewangan. Simak dengan baik. Pertama, resiko paling rendah dari seorang ahli spiritual perewangan adalah mudah marah, mudah mendapatkan bisikan dan godaan, malas melakukan ibadah, dan mendapatkan gangguan ketika beribadah. Sedangkan resiko yang paling berat adalah tidak bisa mempunyai keturunan. Jikapun memiliki keturunan, pasti akan diganggu, bisa sakit jantung, stroke, dan yang jelas setiap perewangan itu akan menagih imbalan kepada anak turun. Selain itu, memiliki perewangan juga sangat rentan untuk terjerumus ke dalam hal buruk, bahkan kesesatan atau syirik. Mudorot tersebut juga berlaku tergantung seberapa tingkat kedengkian dan nafsu seseorang. Resiko perewangan tersebut tidak akan berpengaruh kepada orang yang baik hati, taat kepada kedua orang tua, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Pesan saya, sudahlah, kembalilah ke jalan Allah, dan bergantunglah semuanya hanya kepada Allah. Mohon ampunan dan mohon petunjuklah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah satu-satunya pelindung dan yang memberi pertolongan bagi kita semua. Ingatlah saudaraku, apapun yang dilakukan makhluk hidup itu, pasti ada balasannya, ibarat orang yang menanam pasti akan mengunduh hasilnya. Demikian jabaran penjelasan mengenai perewangan. Semoga saudara yang masih juga penasaran tentang perewangan ataupun khodam, dapat mengambil hikmah dengan apa yang saya sajikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.